PJ ini sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi ada juga disampaikan sekarang ini pengenaan pajak barang dan jasa tertentu. Nah, itu sudah bukan lagi disebutkan pajak penerangan jalan, karena pajak jasa dan barang tertentu ini akan dipergunakan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan. Jadi memang ada namanya pajak bumi bangunan aja, pajak tambahan nilai PPN itu ada juga pajak barang jasa tertentu yang memang PLN ini sebagai pemungutnya, dan wajib pungutnya ini memang masyarakat yang menggunakan listrik. Jadi kalau masyarakat tidak menggunakan listrik ya jelas tidak dikenakan. Nah, kemudian ternyata dari pajak jasa tertentu ini dipergunakan macam-macam. Kalau di Kabupaten Madiun ini sebagian besar memang digunakan untuk pembangunan utilitas untuk penerangan jalan umum yang memang sudah distandarkan. Jadi memang ada peraturan berlakunya. Nah, kemudian bukan juga ranahnya PLN secara khusus, tapi memang harus ada memang peran dari pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten untuk menjelaskan ke masyarakat supaya masyarakat paham, Pak Jat. Satu lagi Pak Jat, bulan depan kan menghadapi tahun kemerdekaan Indonesia ya. Iya, iya. Tentunya PLN punya program tersendiri, entah apa itu programnya. Mungkin bisa disampaikan hal itu Pak Jat. Oke, Pak Jat, untuk yang kita sudah pastikan itu yang pertama untuk kemerdekaan ini kita akan menjaga keandalan itu kan. Jadi kita juga tahu bahwasanya ketika mendekati bulan Agustus ini kadang-kadang mereka menerbangkan balon udara, kemudian layang-layang. Nah, ini kadang-kadang tidak dipikirkan akibatnya ketika ini nanti benda-benda asing yang terbang ini jatuh ataupun mengganggu kelistrikannya PLN, ini kan nanti efeknya kemana-mana. Kalau di Delopo ini ada 2 rumah sakit yang harus kita jaga, rumah sakit RSUD Delopo dan juga rumah sakit Dungus, itu kan memang yang harus selalu jaga. Iya, jadi kita akan intensifkan pertama memang patroli gitu kan, kita juga komunikasi dengan jajaran kepolisian, kemudian kita juga lakukan pemeliharaan. Jadi yang lalu mungkin beberapa daerah di daerah Ngebel itu kan ada beberapa yang kasus pohon tumbang ataupun sampah terbang, ya kita memang akan intensifkan. Kemudian kalau yang lain kita tetap ada program terkait penjualan listrik, ya kita masih ada program MTMN, memberi terang membangun negeri itu untuk masyarakat yang tidak mampu, kemudian masyarakat di daerah yang 3T ya, artinya terluar, pencir itu pasang barunya yang 450 dan juga yang 900 itu dikenakan tarifnya 50% dari harga normal. Di bulan Agustus itu ya? Kalau yang itu selama tahun 2024 ini. Sedangkan nanti kalau yang bulan Agustus ini biasanya memang Pak Jat, memang kita belum bisa kasih statement resmi. Kita biasanya kalau di bulan Agustus itu ada promo nanti untuk mungkin pertama untuk kemudahan sambung sementara, kemudian mungkin untuk nanti ada promo tambah daya. Kalau mengacu tahun lalu memang tahun sebelumnya itu iya ada yang tambah daya itu memang saat bulan kemerdekaan itu ya. Iya, ada yang memang diberikan kemudahan. Memang ada yang tapi selain bulan itu tidak ada lagi ya. Kita nanti memang biasanya mengikuti promo. Kalau promo ini memang yang sekarang berjalan ini kan kita lagi ngetren acara Proliga gitu ya. Kita sudah sampai Final Four-nya kemarin di Surabaya. Minggu ini kegiatannya di Semarang. Jadi kalau beli tiketnya itu memang kita harus lewat aplikasi PLN Mobile. Ya tiketnya harganya sama. Untuk yang standar itu 150.000, beli di onset juga 150.000, beli lewat aplikasi 150.000. Ya ini peminatnya juga banyak. Ketika nanti sudah beli tiketnya PLN Mobile ini yang di Proliga, nanti untuk penyambungan tambah dayanya dapat diskon 75% dari harga normal. Tapi yang gratis mungkin tambah daya itu bulan 8 itu ada nggak? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya? Belum, tapi kalau tahun-tahun kemarin ada. Tahun-tahun sebelumnya 2003 ada yang memang sempat keluar gitu kan. Kemudian kita juga kadang memberikan ini CSR, Pak Jat.
Kalau yang tahun ini mungkin CSR tetap jalan, tapi biasanya memang kita perlu kontribusi masukan dari pemerintah daerah ataupun mungkin ada tokoh masyarakat yang mana tahu mungkin ada masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik, nanti datanya diajukan saja ke PLN. Nanti ketika kita majukan proposal itu nanti masyarakat ini akan diberi sambungan listrik gratis. Memang awalnya saja. Layak menerima bantuan listrik gratis. Iya. Memang kalau sudah diverifikasi memang secara data penerima BDT-nya ini sesuai dengan data dari Kementerian Sosial ini sesuai, memang warga perlu diberikan subsidi listrik, ya kita nanti bisa melayani. Seperti itu Pak Jan. Dengan orang tadi ya, Pak Jerry sendiri terkait masalah listrik masuk sawah yang dikatakan warga sulit itu, harapan Pak Jerry ke depannya apa? Harapan ke depannya tetap memang PLN itu ambil peran untuk bagian mendukung ketahanan pangan. Gitu ya. Memang kalau disampaikan pembangunan jaringan itu kita sampaikan tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Kita juga perlu ada komunikasi, perlu pembahasan, perlu dialog seperti itu kan. Jadi memang ketika kita nyampaikan kalau memang kondisinya khusus begitu kan, Pak ini tidak ada jaringan listrik gitu kan. Nanti dari PLN diberikan informasi saja. Memang prosedurnya kita dari PLN Delopo ketika ada permohonan masuk, kita nanti ketemu sama warga, rembuk. Tapi yang jelas prosedur tidak sulit gitu Pak Jerry ya? Tidak, makanya kita berikan kemudahan. Kita ketemu warga, kita ketemu dengan pemerintahan desa, kita nyampaikan. Ini nanti yang kita butuh kepastian itu berapa pemohonnya, gitu kan. Di mana lokasinya. Kemudian kita juga tekankan listrik ini ya kalau memang izinnya untuk penggunaan sawah, ya sudah sawah. Kita izinkan itu listrik untuk penggunaan sawah ya memang untuk pompa, untuk penerangan boleh. Tapi ada beberapa kasus ya memang di Kabupaten Madiun ini tidak boleh itu ternyata listrik itu bukan hanya buat itu, tapi buat malah jebakan tikus. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sampai timbul korban jiwa yang di eret-eret ini selain yang masang ya PLN ini kan juga kena imbasnya. Kemudian pemerintah desa sendiri ya kalaupun ada indikasi membiarkan ini kan juga kasusnya akan panjang. Tapi dalam pengajuan proposal sudah ada item-item larangan-larangan sudah disampaikan Pak Jerry. Ya Pak Jat, makanya itu kita perlu sosialisasi, kita perlu ketemu dengan warga, pemohon, ya kita nanti sampaikan tahapannya seperti ini, biayanya seperti ini. Kalaupun ada panitia, kita selalu menekankan panitia itu dari warga dan oleh warga gitu kan Pak. Jadi kita tidak perkenankan ada panitia itu di luarnya warga. Karena ada beberapa kasus ternyata masuk ke PLN gitu kan. Ternyata kasus penipuan. Warga itu diberikan kwitansi, diinformasikan ini kwitansi dari PLN. Nah, ternyata bukan. Kalau dari PLN sendiri kalau penerima pembayaran itu sudah tidak ada di kantor PLN. Jadi semua warga itu yang bermohon akan diberikan nomor registrasi pembayarannya itu lewat kantor pos, lewat Indomaret, lewat PPOB, ATM, lewat bank. Jadi tidak ada transaksi langsung. Jadi kalau sudah ada indikasi sampaikan, oh ini titip ke orang PLN si A, ini ke orang PLN si B. Nah, seringkali yang disampaikan orang PLN ini ternyata adalah oknum yang memang mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Penyalahan Pak Jerry seperti ini, masyarakat yang mungkin belum tahu kan akhirnya tahu. Oh ternyata PLN itu pembayaran tidak langsung seperti itu. Iya. Nah, itu lewat rekening bisa, melalui pasar modern juga bisa kan? Bisa Pak Jan. Juga kuat kalau pembayaran langsung kwitansi itu tidak benar gitu Pak Jerry. Tidak benar. Ya. Ya sementara itu Pak Jerry, terima kasih penjelasannya. Semoga penjelasan Pak Jerry bisa bermanfaat dan untuk masyarakat sendiri mengetahui apa yang disampaikan Pak Jerry tadi. Ya, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Jerry sebagai Manajer PLN Delopo. Dari saya, Jarmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.